Halo kawan-kawan pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia, lagi-lagi dalam catur terbaru, catur dunia terupdate, dan di sini masih dalam event Saint Louis Rapid and Blitz Tournament. Saya memilih permainan Magnus Carlsen menghadapi pecatur hebat Armenia Levon Aronian. Penasaran bagaimana permainannya? Stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Magnus Carlsen memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6. Permainan India, C4, G6 dengan VN1 gajah ke depan, kuda ke J3, D5. Sehingga tercipta Grunfeld Defense atau pertahanan Grunfeld, kuda ke F3, gajah ke G7 dengan persiapan rokade, menteri ke B3. Langsung memberi tekanan terhadap pion, pion memukul pion, menteri memakan, rokade, dan pion ke E4. Langsung mengontrol petak pusat, pion ke A6, mengontrol petak penting B5 dan juga dengan mensupport pion maju ke depan, pion ke E5 mengancam kuda, dan sebelum menyelamatkan kuda, pion ke B5 mengancam menteri. Menteri ke B3, dan di posisi ini, kuda ke G4. Kita kembali sebentar. Masih lebih baik dengan kuda mundur sebagai defender. Apabila E6, maka pion memukul pion, dan menteri memukul pion skak, raja berpindah ke H8, kuda ke G5, ada ancaman skak ke depan, maka kuda dapat kembali ke F6, kuda ke F7 skak, langkah paksaan benteng harus memakan, menteri memakan. Kita lihat teman-teman, walaupun terjadi pertukaran kualitas, tapi di sini hitam sedikit lebih baik karena pengembangan perwira yang cukup aktif teman-teman. Sedangkan putih, raja masih di tengah permainan, dan di sini dapat aktif gajah, menteri mengancam pion, dan cukup aktif perwira-perwira dari hitam. Kita kembali. Di posisi ini Levon Aronian memainkan dengan kuda ke G4, sehingga setelah pion ke H3, maka kuda tidak dapat kembali sehingga kuda ke H6, gajah ke D3. Kita lihat juga dengan persiapan rokade, gajah ke E6 dengan jelas mengancam menteri sehingga D5. Kita lihat teman-teman. Di sini kembali mengancam gajah. Kuda ke D7, di mana Levon Aronian membuat trik, karena apabila Magnus Carlsen semangat langsung memukul gajah, maka kuda ke C5. Jelas langsung memforking menteri. Dan apabila putih melanjutkan tentunya dengan tempo skak, pion memakan pion, maka kuda memakan, menteri ke D5, maka menteri memukul menteri. Kuda memakan, gajah skak, dan setelah raja berpindah, kuda memakan pion. Kita lihat teman-teman, di sini perwira hitam lebih baik. Dan untuk itulah, di posisi ini Magnus Carlsen tidak langsung terburu-buru dengan memakan gajah, tetapi dengan gajah ke B1. Kita lihat menyelamatkan gajah ke depan, sehingga gajah ke F5 menukarkan gajah. Gajah terlebih dahulu memukul kuda. Di sini apabila gajah terlebih dahulu memukul gajah, ini juga cukup bagus, di mana gajah memukul gajah, raja memakan, maka benteng memakan gajah. Namun kita kembali ke partai aslinya. Levon Aronian lebih memilih memukul gajah H6, maka gajah memukul gajah. Di sini pion bertumpuk, tapi di sini rencana Levon Aronian langsung membuka file G ke depan. Di mana Magnus Carlsen rokade, pion ke E6. Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion memukul pion, kuda ke C5, memforking menteri dan pion. Pion memukul pion dengan tempo skak, benteng memakan, menteri ke A3. Langsung mengancam kuda, kuda ke E6, benteng ke D1, mengancam menteri. Menteri ke F8, menteri ke B3, mengancam kuda, kuda ke E8. Kita lihat bagaimana taktik Magnus Carlsen sehingga membuat perwira-perwira hitam menjadi sangat pasif ke depan. Sedangkan perwira putih cukup aktif untuk bergerak. Permainan berlanjut dengan kuda ke D5. Langsung bermanuver dan juga melakukan skak ke depan. Sehingga Levon Aronian melanjutkan dengan gajah mundur ke G7 untuk mengontrol atau mencegah rencana putih, benteng ke E1. Kita lihat melindungi pion ke depan. C5 langsung mengancam menteri ke depan sehingga menteri ke A3 mengancam pion, benteng ke A7 melindungi pion, menteri ke A5 bermanuver dan juga mengancam benteng ke depan. Pion ke C4, A4 langsung merusak struktur pion, B4,
dengan jelas mempromosikan pion dari hitam. Kuda ke F6 skak, gajah memakan, pion memakan, menteri memakan, maka menteri memukul pion juga. Dan di sini mengancam pion. Benteng ke G7, kita lihat rencana sebelumnya langsung menguasai file G, maka menteri memukul pion. Raja ke H8, langsung untuk mengaktifkan benteng ke depan, dan di sini benteng ke D6, memaku kuda. Benteng ke G8 sesuai rencana, dan tanpa takut Magnus Carlsen fokus kepada tujuan dengan benteng memukul kuda. Mengancam menteri, benteng memukul pion skak, raja ke F1. Menteri memukul pion, ada ancaman skakmat, maka coba teman-teman, Anda pause seperti ini, temukan langkah terbaik Magnus Carlsen yang juga membuat Levon Aronian menyerah. Bagaimana kawan-kawan? Ya, dengan menteri ke D4 skak dan memaksa untuk pertukaran menteri. Sehingga tepat di posisi ini, hitam menyerah. Karena jelas terpaksa harus menukarkan menteri dengan jelas keuntungan 1 perwira. Untuk skala Grandmaster, jelas Magnus Carlsen lebih baik. Bagaimana kawan-kawan permainan Magnus Carlsen kali ini? Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajol selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman Fajolnya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar. Dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya, mari kita support channel ini. Dan mari kita like video ini sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi semua sahabat pecinta catur. Dan mari bergabung di keluarga Catur Talk Indonesia dengan cara subscribe. Dan tentunya teman-teman, jika ada request ke depan silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang dan berusaha membuat requestan dari Anda. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.